malam juga masih ada anak kita juga, kita suka nge-live bareng gitu sama Doni. Ya nggak nyangka pagi malam masih malam masih teleponan karena kan ibu saya dirawat juga semalam, nyokap kan dirawat gawasnya. Terus jadi sempat video call tuh, Kadet, gue abis syuting nanti gue pulang dulu ke rumah nyokap, nanti gue nginep ntar abis dari nyokap baru gue ke Kadet kasih gitu. Itu terakhir komunikasi sama Nadia dari sekarang. Terus sempat ngobrol juga, ternyata lapor juga ke mama, gue mau pulang, gue mau nginep, ternyata pulang beneran. Kalau saya memang beberapa hari lalu, minggu lalu sempat teleponan buat janjian di minggu besok. Tapi sebelumnya saya minta buat teman-teman semua yang ada di sini juga, yang ada di rumah juga, untuk membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya buat abang saya, Muhammad Gary Rizka. Andai kata ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Insya Allah beliau sudah menuju tempat yang lebih baik sekarang, sudah nggak sakit lagi. Kalau masalah kejadiannya itu adalah yang saya tahu, tadi malam saya dikabarin jam 3, saya langsung menuju rumah sakit, terus menemani beliau sampai saat terakhirnya tadi jam 9.24. Kejadiannya adalah Bang Gary almarhum mengalami kecelakaan tunggal, motor terus mengalami kecelakaan tunggal, dan memang sudah jalannya untuk menuju ke tempat yang lebih baik, dipanggil oleh Sang Pencipta. Yang kita yakin Allah lebih sayang sama Bang Gary. Ada pamit nggak ketika dia pergi bawa motor RX ini? Nah, dia jadi lagi sama teman-teman ada tongkrongan dekat sini lah gitu loh, mau tinggal di bengkel. Jadi kalau mau keterangan teman-teman nggak Masnya, itu semuanya teman-temannya juga diteleponin kan, yang udah lama juga teleponin, kan semua datang, sempat telepon gue, bahkan teman-teman yang udah lama juga diteleponin, gitu sih, ya gitu sih. Tapi aku sebagai orang terdekat gitu kayak ada ngerasa hal yang mungkin biasanya nggak biasa gitu. Kayak semacam tanda-tanda maksudnya, enggak, kalau ini nggak ada sih, cuman ya udah, memang udah kita serahkan semuanya. Kita anggap aja takdir ini indah bahwa sekarang abang sudah nggak sakit lagi, abang udah menuju ke tempat yang lebih baik. Kalau doanya terakhir, Ya semoga Gary kan orang baik banget ya. Ya, insya Allah. Itu semua kemana aja kita jalan yang kenal Gary, itu semuanya sama, pasti satu suara, Gary itu orang baik banget. Dia happy banget kalau bisa nolong teman ya Kak Bas ya. Benar. Itu pokoknya goalsnya dia gimana caranya dia bisa bantu teman, bisa nolong teman, jadi itu baik banget. Bahkan dari dalam kondisi yang paling susah di hidupnya pun dia tetap bisa mau nolongin teman, nolongin orang. Betul itu Gary. Meskipun kadang-kadang dia nolong orang, dia lebih banyak ngorbanin diri dia, cuman ya itulah abang kita Gary sekarang. Ngorbanin diri buat nolong teman Iya, gitu. Itu Gary. Bang, di video kan rame tuh Bang, almarhum tergeletak di dekat motor. Nah itu kondisi saat tergeletak itu gimana Bang? Yang detail sih kalau kejadian itu saya tidak tahu, karena yang saya tahu beliau almarhum sudah diantar ke rumah sakit oleh orang yang ada di lokasi. Kak Basnya udah di rumah sakit berarti ketemunya? Belum, udah diantar terus sampai rumah sakit jam 4 ya, kondisinya sudah di dalam IGD. Di IGD. Berarti Kak Basnya jadi mungkin di rumah sakit. Jadi mungkin foto itu dibuat oleh orang yang ada di situ juga, terus ya entah bagaimana somehow langsung di-upload sama dia, gitu aja sih. Tapi memang itu memang pasca kecelakaan yang dialami sama abang saya sih. Mas, maaf sebelum Ya maafin, saya maaf. Iya. Kecelakaan Kecelakaan tunggal. Sudah mendapatkan kesaksian dari yang ada di sana? Udah dapat kesaksian. Kecelakaan tunggal aja katanya. Jadi memang motor itu oleng terus kecelakaan menabrak pohon yang ada di lokasi kecelakaan. Berarti bukan dalam keadaan mengebut gitu ya? Apa? Normal aja sih, kayaknya normal aja kalau yang menurut saksi ya gitu. Bang, tapi di rumah sakit itu sempat mendapatkan perawatan atau seperti apa, gimana sih? Iya, perawatan rumah sakit. Operasi atau gimana? Nggak operasi, masih dirawat aja di rumah sakit sampai tadi. Mungkin meskipun dengan benturan yang pelan, tapi kalau sudah ada di daerah kepala mungkin ya itu akan jadi sesuatu yang fatal juga. Jadi sampai saat terakhir tadi di jam 9.24 kalau tidak salah abang saya menghembuskan nafas. Mungkin mendapatkan kabar itu di pukul berapa?
Saya jam 3 dikabarin Azriel, anaknya menang, terus saya langsung menuju ke rumah sakit. Sampai rumah sakit terus saya jam 4 kurang deh. Jam 4 kurang. Terima kasih ya semua ya, terima kasih. Mohon doanya ya. Iya, iya. Wajar bang, lagi bang, seorang mama yang disayangi mungkin ada sedikit terguncang juga karena semuanya tuh mendadak sekali kan. Cuman insya Allah dia kuat, insya Allah anak-anak juga kuat, insya Allah kita para sahabat dan para orang-orang yang sayang sama dia, yang pernah dibantu sama dia juga semuanya harus kuat karena kita yakin Bang Geri sekarang sudah menuju ke tempat yang lebih baik, sudah tidak sakit lagi. Amin. Dan insya Allah husnul khotimah. Amin. Itu belum juga. Saya tidak sadarkan diri. Saya ada di sampingnya selama di sampingnya. Terus ya pasca kecelakaan itu kondisinya memang ya saya tidak bisa menjelaskan dalam bahasa medis ya, cuman dalam kecelakaan itu memang dia tidak sadar. Artinya Di IGD. ada KIC juga dari sana? Ada. Berarti dari keluarga langsung ngabarin KIC Langsung datang semua. Ada anaknya juga Azriel, ada mamah juga, ada kakak juga Kak Fira, Kak Caca, ada semua di sana. Kabarnya kalau sih mau ke rumahnya mama semalam itu. Iya. Juga sebenarnya dari tempat dia sama teman-teman terus mau ke rumah mama, tapi memang takdir berkata lain, beliau harus kecelakaan tunggal, itu aja sih. Mungkin bang, mungkin banyak kenangan sama mama sebagai adik. Mungkin apa aja sih mungkin abang ingat? Tadi yang pernah dibilang sama si Bro Dedi juga, Kenangan mah banyak banget sama dia. ya maksudnya banyak banget. Jadi selain dia itu abang saya, sahabat saya, mentor saya di dunia dan lain-lainnya, apa ya kalau bahasanya kita partner in crime juga, bandel bareng juga, yang meskipun lebih banyak saya ngomelin dia karena kan si Botuna ini kan bocah tua nakal ini banyak bandelnya lah, banyak bandelnya. Cuman ya udah kenangannya semua insya Allah kenangan yang terindah lah kalau sama dia. Hampir tidak ada, bahkan selama kita kenal bertahun hampir tidak ada kita berselisih. Mungkin artinya anak-anaknya juga masih tahu dari sebagai teman-teman juga masih untuk menjaga kalau dari abang sendiri. Ya kalau pada dasarnya kalau mereka semua udah saya anggap keponakan, yang udah saya anggap anak sendiri juga gitu. Apapun yang insya Allah saya dan teman-teman bisa bantu, pasti kita bantu. Karena kembali lagi saya mengingatkan bahwa Bang Geri ini orang yang super baik, yang selalu mau membantu dimanapun sama siapapun dan tidak mengenal waktu kapanpun dia pasti membantu orang. Jadi insya Allah pasti ada yang jaga lah, insya Allah pasti ada yang jaga. Teman-teman tadi juga bilang dia selalu mengingatkan sholat. Iya betul. Ya kalau itu ya kita berdua lah saling sama teman-teman juga. Ya untuk nggak lupa ibadah, untuk nggak lupa sama pencipta kita gitu, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena untuk kejadian-kejadian seperti ini kan kadang-kadang apa ya sedih iya, hati menangis iya gitu. Terus cuman ya memang takdirnya harus seperti ini gitu. Kita jadi ya saya yakin bahwa ya Allah lebih sayang sama abang saya, sama Bang Geri. Karena kebaikan dia makin lagi. Insya Allah. Ada pesan buat KIC sama anak-anak? Pesan buat Kak Ica sama anak-anak, sama anak-anak Bang Geri semuanya, jangan khawatir, insya Allah kalian masih punya compassion. Oke, terima kasih ya. Bang, bang, sekali lagi ya. Siapa namanya? Bimbing tahu. Pasya sepupu. Nando. Udah Pasya deh. Hehehe, maaf. Kita mundur sedikit yuk. Ya. Ya. Aman.
Udah bang, udah sini aja bang. Bang, ya udah situ aja bang. Ya. Ya. Oke bang, sebelumnya kita mengucapkan terima kasih dengan dirinya. Terima kasih. Kalau boleh diceritakan itu kronologisnya seperti apa sih pada akhirnya meneruskan nafas terakhir? Ya udah, pokoknya abang saya itu mengalami kecelakaan tunggal dalam perjalanan yang memang tidak dalam kondisi ugal-ugalan jadi lampu dan lain-lain sesuai yang berseliweran gitu ya. Apalagi kemarin sempat mendengar kabar bahwa Dedi dibilang kondisi mabuk. Oh, maksudnya ada kabar gitu. Sedangkan abang saya memang sudah berpuluh-puluh tahun ini nggak usah yang namanya alkohol ya, minum Coca-Cola aja kejet-kejet kasarnya gitu ya, karena memang kondisi internalnya kan memang udah tidak memungkinkan. Cuman ya itu kayak tadi saya bilang berulang kali bahwa memang sudah jalannya seperti ini, mengalami kecelakaan tunggal, sehingga kondisinya harus masuk IGD, dan harapan kita semua sih bisa selamat, bisa sama kita lagi. Tapi memang Allah lebih sayang sama Dedi, sayang sama Dedi. Kamu tuh sosok bapak sendiri seperti apa? Pastinya baik banget. Bahkan berita yang beredar bahwa dia rindu dengan teman-teman komunitasnya. Iya. Dan pada akhirnya minjem motor gitu. Iya. Itu gimana? Dan pada akhirnya mau pulang ke rumah untuk mengambil baju gitu. Itu gimana Iya sih? benar, itu mau ke rumah, mau pulang ke rumah, mau ambil ke rumah mama karena lebih dekat ke sini kan gitu. Jadi ya itu kayak saya bilang tidak ada kejadian-kejadian spesial yang ugal-ugalan, rebut-rebutan apa segala macam. Cuman memang ya mengalami kecelakaan tunggal yang memang harus berat sih kita terima gitu, berat kita terima. Terlalu cepat, waktunya nggak pas. Mungkin ada pesan dari papa nggak sih terakhir sebagai anak sendiri? Baru kemarin sih, sempat 2 hari kemarin tuh sempat bareng sama ayah juga kan. Sempat kita cerita bareng, kita ketawa-ketawa bareng juga, kasih tahu kalau misalkan ayo semangat supaya syutingnya juga makin lancar. Ayo coba padahal udah bilang ayo kurusin badannya katanya, sampai ketawa-tawa. Sebenarnya harusnya gimana ya? Seharusnya tuh dia yang bakalan bantuin program menabung diet, cuman karena sekarang udah ada, jadi gimana ya?